Bismillah. Alhamdulillah. Wahdahu la syarika lah wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Akhwat udah makan? Ada yang belum? Baik, Iman. Tadi kita terkait hadis sahih, baru sampai hadis sahih tadi. Hadis sahih, kemudian hadis hasan. Ringkasnya, hadis sahih, hadis hasan asalnya adalah masuk di bawah hadis sahih. Masuk di bawah bagian dari hadis sahih asalnya. Hanya bedanya hasan dan sahih itu hanya sedikit. Dari sisi dhabit rawinya. Dari sisi dhabit rawinya saja. Jika hadis sahih, dhabit rawinya, seluruh rawinya memiliki kemampuan hafalan yang kuat, daya ingat yang kuat. Maka hadis hasan, sebahagian dari rawinya, tidak mesti seluruh, sebahagian dari rawinya, walaupun hanya satu saja, ada yang kemampuan hafalannya kurang dari itu. Ada yang kemampuan hafalannya kurang dari itu. Hanya saja nanti, jika ada satu hadis terkadang diriwayatkan melalui jalur yang banyak, jalur yang berbilang. Misalnya ada satu hadis diriwayatkan dengan 3 jalur. Dalam setiap jalur selalu saja ada satu orang rawi yang dari sisi hafalan dia lemah. Dari sisi hafalan dia lemah. Maka dan jalur tadi masing-masing sendiri, tidak menyendiri. Artinya jalur yang kedua itu tidak melewati jalur yang pertama. Misalnya ada satu hadis diriwayatkan oleh A dari B dari C dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang sama juga diriwayatkan oleh D dari E dari F dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga diriwayatkan dari G dari H dari J atau I dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing berbeda. Dan dalam setiap jalur tadi A, B, C, D, E, F dan seterusnya tadi, dalam setiap jalurnya dari 3 jalur tadi ada saja orang, salah satu dari rawinya atau beberapa dari rawinya yang memiliki hafalan yang lemah, kurang, tidak begitu kokoh hafalannya. Nah, dalam kasus seperti ini dengan hafalan yang masing-masing hafalan lemah, dalam kondisi seperti ini setiap jalur, setiap rawi dia menguatkan rawi yang lain, saling menguatkan. Maka yang asalnya adalah setiap jalur tadi hasan, hadisnya dinilai sebagai hadis sahih. Mengapa demikian? Itu tadi yang disebut dengan hadis sahih li ghairihi. Dengan sebab ada jalur yang berbilang, dia terangkat menjadi sahih. Seperti itu juga hadis sahih. Seperti itu juga hadis atau hadis hasan li ghairi. Hasan li ghairi di mana ada satu hadis yang diriwayatkan dengan jalur yang berbilang, yang setiap jalurnya selalu saja ada rawi yang lemah dengan kelemahan yang ringan. Dengan kelemahan yang ringan. Misalnya satu jalur diriwayatkan dengan sanad yang mursal. Adapun pengertian nanti mursal apa pada tempatnya ada. Ini antum lihat dulu, mursal salah satu bentuk keterputusan. Di mana seorang tabi'i menyandarkan hadis langsung kepada Nabi. Yang tidak mungkin itu terjadi kan? Tidak mungkin tabi'i mendengar apa yang dikatakan oleh Nabi. Tapi dalam kasus ini dia mengatakan qala Rasulullah. Nah, itu disebut dengan mursal. Atau ada keterputusan dalam bentuk yang lain. Atau ada rawinya adalah rawi-rawi yang memang dikatakan oleh ahli jarh tadi sebagai fulan dhaif. Fulan dhaif. Fulan orangnya jujur tapi ada wahamnya, ada kelirunya. Ini dhaif, tapi kedhaifan atau kelemahan yang ringan. Nah, ketika setiap jalur tadi ada orang-orang seperti ini dan jalurnya banyak, menjadikan hadisnya terangkat derajatnya. Yang asalnya satuan jalur itu dhaif dengan seluruh jalurnya terangkat di atasnya menjadi
hasan. Itu yang disebut dengan hasan li ghairihi. Hasan dengan sebab adanya jalur yang berbilang tadi. Sampai di sini paham? Sampai di sini paham? Insyaallah paham. Insyaallah paham. Adapun terkait tadi ashahul asanid, ashahul asanid ini maksudnya sanad-sanad yang paling sahih. Sanad-sanad yang paling sahih. Di mana ketika ada riwayat yang sahih sampai kepada orang ini, misalnya kepada Imam Malik atau kepada Imam Az-Zuhri atau yang lainnya, dan Imam Az-Zuhri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui jalur yang disebut dengan jalur ashahul asanid tadi, maka itu sanad-sanad yang memiliki tingkat kesahihan yang tinggi. Itu maksudnya. Misalnya ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dari Imam Malik, dari Nafi, dari Ibnu Umar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tinggal permasalahannya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i tadi diterima oleh siapa? Diterima oleh siapa? Misalnya oleh Imam Al-Bukhari misalnya. Misalnya oleh Imam Al-Bukhari dan tidak ada hadis dari jalur Asy-Syafi'i yang ada dalam Sahih Bukhari. Ini misal saja. Misalnya diterima oleh Imam Al-Bukhari dan dicatat oleh Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari menerima hadis itu misalnya dari gurunya Imam Ahmad. Imam Ahmad meriwayatkan hadis itu dari Imam Syafi'i. Syafi'i dari Malik, Malik dari Nafi, Nafi dari Ibnu Umar, Ibnu Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis yang seperti ini dikatakan sebagai hadis dengan derajat kesahihan yang tinggi. Karena dia melalui jalur yang disebut dengan silsilatuz zahab. Silsilah emas. Ya ini Ahmad dari Syafi'i, dari Malik, dari Nafi, dari Ibnu Umar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau Az-Zuhri dari Salim dari Ibnu Umar. Siapa yang mencatat hadis tadi? Oh, Imam Malik. Misalnya, Imam Malik mencatat hadisnya dalam Muwatta dari jalur gurunya Az-Zuhri, Zuhri dari Salim bin Abdullah, Salim dari bapaknya, bapaknya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis memiliki derajat kesahihan yang tinggi. Karena dia masuk dalam kategori ashahul asanid. Nah, ketika ada hadis dalam bab itu menyelisih hadis riwayat seperti ini, maka hadis yang menyelisihinya yang gugur. Mengapa gugur? Sekalipun orang-orang yang meriwayatkannya thiqah, selama kesiqahannya tidak sebanding dengan siapa yang menjadi yang diikutinya, Imam Malik kah atau Zuhri kah? Tapi kalau sebanding, maka dilihat jalur-jalur yang ada tidak. Kalau tidak, nah ini nanti kita pembahasan tentang ittirab. Di mana ittirab itu nanti insya Allah pada tempatnya kita ulang lagi. Adanya satu hadis yang diriwayatkan dengan beberapa jalur, yang setiap jalur berbeda dengan jalur yang lain dan tidak bisa dijamak. Ringkasnya demikian. Ada hadis, satu hadis tapi ya, bukan beda hadis ini. Hadisnya sama, diriwayatkan oleh jalur A, jalur B, dan jalur C. Punya jalan-jalan sendiri. Setiap jalur ini saling bertubrukan. Ada khilafnya. Dan tidak bisa dikompromikan. Apakah dari sisi konten hadisnya atau dari sisi jalur periwayatannya. Tidak bisa dikompromikan. Nah, ketika tidak bisa dikompromikan ini yang disebut dengan muttarib. Insyaallah akan kita ulangi lagi. Yang jelas sekarang ini pertama yang harus paham, hadis sahih itu apa? yakni hadis yang diriwayatkan oleh orang yang dengan sanad yang muttasil, yang bersambung. Bagaimana ketersambungan sanad tadi? Ketersambungan sanad di mana seorang rawi meriwayatkan hadis tadi dari gurunya yang dia dengar langsung hadis tersebut darinya, atau dengan cara ijazah. Dengan cara ijazah pun itu dianggap bersambung. Dianggap bersambung. Nah, secara sama atau secara ijazah dari gurunya. Ketika seorang rawi meriwayatkan hadis dari orang yang dia tidak temui, atau dari hadis yang dia tidak dengarkan hadis tersebut dari gurunya, maka itu tidak dikatakan bersambung, tetapi terputus. Ini ketersambungan sanad. Dan harus bersambung seperti itu terus sampai kepada sumber hadis tadi. Kemudian diriwayatkan oleh rawi yang adil. Apa itu adil? Apa itu adil? Adil dalam istilah muhaddisin, dalam pengertian ini adalah mulazamatut taqwa. Mulazamatut taqwa. Melazimkan diri dengan ketakwaan. Melazimkan diri dengan ketakwaan. Di sini pertama dari kalimat mulazamatut taqwa artinya orang tadi bukan orang yang fasik. Apa yang fasik? Terus menerus dalam kemaksiatan. Dan termasuk di dalamnya adalah bukan orang yang diketahui sebagai pendusta.
Apalagi berdusta dalam masalah agama, dalam periwayatan hadis misalnya. Ya, orang yang adil tidak demikian. Kalau orang itu diketahui adalah orang yang berdusta dalam hal-hal yang bersifat keduniawian, maka dia dikatakan sebagai seorang yang dituduh berdusta, muttahamil kadzib. Tapi kalau diketahui orang itu berdusta atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia dikatakan sebagai kadzab, betul-betul pendusta dalam masalah ini. Nah, adalah lawan dari ini semua. Ada mulazamatut taqwa. Bukan orang fasik, bukan seorang yang dituduh atau memang pendusta. Juga menjaga diri dari muru'ah. Hanya saja dalam tatbiknya masalah muru'ah ini tidak ada yang benar-benar mencacati hadis atau mencacati adalah seorang. Masalah muru'ah tidak ada yang benar-benar mencacati adalah. Apa masalah muru'ahnya? Afwan, buang air berdiri misalnya di pinggir jalan. Dan yang perlu difahami, masalah muru'ah ini sifatnya urfiyah. Dia kembali kepada urf. Dilihat tempatnya, dilihat zamannya. Atau bisa kita katakan sedikit sekali perkara muru'ah yang mengganggu muru'ah yang mencacati hadis, mencacati periwayatan, mencacati adalah. Di antara yang dianggap mencacati adalah seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, tidak diterima riwayat dari seorang penyanyi. Maka kasus ini bukan sekedar muru'ahnya, tapi memang adalahnya. Dari sisi apa? Fasik, mughanniyah, wanita-wanita, bidwanita, penyanyi itu dianggap sebagai kelompok yang melakukan kefasikan dengan perbuatannya tadi, dengan profesinya. Jadi penyanyi itu dianggap sebagai orang fasik, bukan semata-mata muru'ah. Oh, dia bernyanyi berarti muru'ahnya kena, tidak. Tapi justru dia jatuh dalam kefasikan. Dan ini pokok dari adalah. Orang itu fasik atau tidak, ini adalah masalah pokok dari adalah. Nah, jadi benar-benar hampir tidak ada satupun perkara yang dianggap merusak muru'ah, mengganggu muru'ah, tetapi tidak mengganggu tadi takwa. Hanya muru'ah. Muru'ah itu kan wibawa di hadapan manusia. Itu maksudnya. Harga diri, wibawanya, seterusnya. Nah, tidak ada perkara yang dianggap merusak muru'ah yang benar-benar mencacati adalah seorang. Walaupun setiap ulama mengatakan yang dikatakan adil itu dua, mulazamatut taqwa dan menjaga diri dari perkara yang mencacati muru'ah. Dhabit apa? Dhabit ini kita terjemah secara ringkas adalah kemampuan hafalan tadi. Ciri dhabit bagaimana? Dia mampu menyampaikan kembali apa yang dia dengar sebagaimana dia dengar. Itu jika dia menyampaikan dari hafalannya. Dia mendengar hadis di awal tahun, kemudian di pertengahan tahun atau di akhir tahun atau kapanpun ketika diminta untuk menyampaikan kembali hadis tadi, dia mampu menyampaikannya seperti yang dia dengar. Atau kalaupun ada perubahan, perubahannya bukan perubahan yang merubah makna hadis. Ada tambah satu kalimat, dua kalimat yang tidak merubah hadis, substansi hadis sama sekali. Apalagi kita kan kebanyakan nambah kan kalau berita, tambahannya apa? Yang paling banyak ya enggak? Gitu ya. Itu kan tambahan. Enggak masuk itu. Itu bukan tambahannya. Kalau dia menyampaikan hadis dengan berpegang pada catatannya, maka yang dikatakan dhabit terkait dengan hal ini, orang yang berpegang dengan catatan, dia mampu menjaga catatannya tadi dari perubahan. Itu dikatakan orang yang dhabit. Jadi kalau ada orang yang ingin mengganggu catatannya, silakan aja ganggu. Dimanapun diganggu, dia tahu ini dah diganggu nih catatan saya, udah tidak original lagi nih. Itu dhabit. Tapi kalau tidak seperti itu, tidak dianggap dhabit, itu dianggap sebagai orang yang ghafil, orang yang lalai. Orang yang lalai. Paham sampai di sini? Paham? Ittisal sanad.
adil, dhabit. 3. Yang keempat, di dalam hadis tadi tidak boleh ada illah, kecacatan. Kalau illah secara bahasa ya seluruh bentuk kecacatan. Tapi ketika ahli hadis mengatakan illah secara khusus dalam rangkaian pengertian ini adalah maksudnya illah yang tersembunyi, yang secara zahir hadis tadi nampaknya selamat dari kecacatan. Tapi setelah diteliti lebih jauh, diketahui ternyata di sini ada permasalahan. Ada kecacatan yang merusak qadhihah, yang merusak kesahihan hadis. Ada sejumlah illah, satu yang dianggap illah, tapi dia tidak merusak kesahihan hadis. Dia tidak merusak kesahihan hadis. Nah, illah di sini adalah illah yang merusak. Dia tersembunyi, khafi, dan dia merusak. Misalnya dia rusak dalam bentuk apa? Sanadnya terputus ternyata. Bagaimana? Kan terputusnya sanad itu bukan khafi, jelas, samar tadi. Maka disebut muttasil sanad. Tidak selamanya itu jelas. Contoh mursal khafi, nanti ada tempatnya. Dia mursal khafi. Seorang yang meriwayatkan hadis dari orang yang dia temui. Tapi ternyata dia tidak dengar dari orang tadi. Atau bahkan dia meriwayatkan hadis dari gurunya. Tapi untuk hadis itu dia tidak dengar dari gurunya secara langsung. Dia dengar dari murid gurunya yang lain. Dan itu sering terjadi. Itu sering terjadi. Bagaimana tidak terjadi? Tadi contoh kita katakan di awal. Para sahabat bahkan mereka tanawub fil ilmi. Bergantian kan? Umar dan sahabatnya tadi. Kan tidak semuanya didengar dari Nabi langsung kan? Nah, satu hari dia dengar langsung dari Nabi SAW. Hari berikutnya dia dengar dari sahabatnya. Nah, kalau ini terjadi pada tabaqat selain tabaqah sahabat, ini tetap dianggap terputus dan mencacati hadis. Terus apa bedanya kok kalau selain tabaqat sahabat saja, kalau di tabaqat sahabat tidak? Ya tidak. Kenapa? Karena ahli hadis mengatakan as-sahabah kulluhum udul. Setiap sahabat seluruhnya adil. Hatta kalau kita tidak tahu nama sahabat yang meriwayatkan hadis tadi, tapi kita tahu itu sahabat yang meriwayatkannya, maka hadisnya tetap sahih. Karena siapapun sahabatnya tidak masalah, tidak merusak hadis. Karena tadi kaidahnya sahabat seluruhnya adil. Jadi misalnya Abu Hurairah mendengarkan hadis dari seorang sahabat ini dari Nabi. Namun dalam riwayatnya Abu Hurairah mengatakan kalau Rasulullah SAW ini tidak dianggap bermasalah. Ada pembahasan nanti pada mursal sahabi. Yang jelas ini tidak. Makanya ada sebagian illah yang tidak qadhihah, yang tidak mencacati hadis. Ini illah. Kemudian syadz. Syadz sudah disinggung tadi, di mana seorang yang thiqah meriwayatkan suatu hadis yang ternyata periwayatannya menyelisih riwayat orang yang lebih thiqah atau orang yang lebih banyak. Itu syadz. Artinya ada mukhalafah di sini kan? Ada mukhalafah. Nah, ketika satu hadis selamat dari ini semua, maka dia dinilai sebagai hadis sahih atau hadis hasan. Dilihat tingkat dhabitnya si rawi. Ini pertama. Yang kedua, penilaian hadis itu sahih atau hasan atau bahkan dhaif dilihat pada orang yang paling rendah kedudukannya di dalam rangkaian sanad tadi. Dari sisi adalah ataupun dhabit. Bagaimana? Ini bisa ditarik nggak? Ada satu hadis bersumber dari Sallallahu Alaihi Wasallam, diterima oleh seorang sahabi misalnya, kemudian tabi'i, kemudian seterusnya. Pertama, hadis itu dianggap sahih ketika yang satu dan yang seterusnya ini memiliki ketersambungan. Dia bertemu dan mendengarkannya. Itu yang bersambung tadi. Yang kedua, masalah adil, setiap orangnya harus masuk dalam kategori adil yang sudah dijelaskan tadi. Demikian juga dhabit. Demikian juga illah. Rangkaian hadis ini seluruhnya, baik dari yang ada pada sanad ataupun pada redaksi hadis, harus selamat dari kecacatan tadi, illah tadi, ataupun syadz tadi. Ya. Kemudian yang kita bicarakan tadi, derajat suatu hadis, apakah dia hasan, ataukah dhaif, ataukah sahih, dia bergantung pada
orang yang paling rendah martabahnya di dalam serangkaian sanad ini. Dari sisi adalah ataupun dhabit. Misalnya di sini, rawi yang ini, yang paling akhir ini misalnya siapa? Al-Bukhari misalnya. Ini nggak perlu dipertanyakan. Ini sudah konsensus. Bukhari ini seorang yang thiqah. Seandainya Bukhari dipertanyakan, kita gugurkan seluruh hadis yang dalam Sahih Bukhari. 7.000 hadis kita tolak semuanya. Ya. Ini sudah konsensus ulama, sudah konsensus kaum muslimin, konsensus ahli hadis, Bukhari seorang yang thiqah. Apalagi kitabnya. Kitabnya lebih kuat lagi karena Bukhari memberikan syarat tambahan di dalam kitabnya. Kalau enggak memenuhi syarat itu, sekalipun hadisnya sahih, enggak dimasukkan dalam kitab itu tadi. Ya, ini. Kemudian ini gurunya Bukhari, misalnya. Terus di atasnya tabi'i, apakah sighar, apakah wusta, apakah kibar? Ya, apakah kubra? Ini ada berapa? 1, 2, 3. Wah, ini sulasiat Bukhari ini. Bukhari itu umum riwayatnya antara dia dan Nabi SAW itu ada 4 orang keumuman. Yang 3 itu di dalam Sahih Bukhari itu ada 22 hadis saja, nggak lebih. Dan itu pun dengan pengulangan. 22 hadis tadi pun dengan pengulangan. Itu yang disebut dengan sulasiat. Sulasiat apa? Dia meriwayatkan dengan perantara 3 orang, maka disebut dengan sulasi. Karena dia banyak disebut sulasiat. Riwayatnya 3 orang sulasi, karena banyak disebut rubaiyat gitu ya. Yang nggak nyambung. Ini kebanyakan 4 orang, kita tambahkanlah 1 di sini. Rawi lagi, apakah dia tabi'i atau tabi'i atau atba' tabi'i dan sebagainya. Derajat paling rendah dari sisi adalah misalnya orang di para ulama sepakat, kepala ahli kritik hadis Imam Ahmad misalnya, Imam Bukhari juga, Muslim, Yahya bin Ma'in, Ali bin Madini mengatakan fulan ilaihi muntaha fi sidqi. Dia puncak kejujuran. Ya, si fulan puncak kejujuran, ini paling tinggi. Ada yang lain mengatakan dia ini siqatun. Ini tinggi. Ada orang dikatakan soduk yuhim. Soduk lahu awham. Dia jujur tapi punya kekeliruan dalam periwayatan. Berarti ini rendah kan? Daripada yang tadi kan, ilaihi muntaha fi sidqi. Wah. Apalagi kalau udah dikatakan ilaihi muntaha fi tatsabbut, ilaihi muntaha fi tautsik dan sebagainya. Kalau udah siqah berarti itu siqah itu gabungan antara adalah dan dhabit. Kalau sudah puncak dalam masalah kesiqahan berarti dia puncak dalam kejujuran, dia puncak dalam kekuatan hafalan. Sekarang misalnya di sini ada rawi yang ini katakanlah siqah. Ada satu rawi yang soduk. Ya. Soduk saja. Soduk, rawinya adil. Tetapi tidak seperti orang-orang yang dianggap sebagai siqah, apalagi siqatun sabtun. Ada loh sampai 9 kali diulang siqahnya. Fulan siqatun. Maknanya sama saja. Fulan siqah. Ya. Sama saja, tapi siqahnya pada derajat yang tinggi. Ya kan, orang tausik itu ada tingkat. 2 orang yang dikatakan dia siqah, si dia juga siqah. Antara si dia dan si dia tadi kan bisa jadi berbeda saja. Nah ini. Nah di sini ada yang dikatakan saduk. Maka hadis tadi dinilai sesuai dengan orang yang paling rendah tadi, saduk. Berarti apa? Hasan. Kalau ternyata di dalam rangkaian hadis tadi ada orang layyinul hadis, hadisnya lemah. Berarti hadisnya jadi dhaif. Walaupun dhaif yang yasir, yang muhtamal tadi. Kalau ada yang meriwayatkan hadis tadi selain dia, selain si layyinul hadis tadi, yang serupa dengan dia atau apalagi lebih di atasnya, maka hadisnya dianggap sahih. Bukan hanya hasan kalau seperti itu. Karena layyinul hadis atau dhaif itu sangat yasir. Maksudnya yasir dalam hal tajri jarh. Jadi ada yang dhaif tadi, di sininya sahabat adil semuanya. Di bawahnya tabi'in siqatun. Di bawahnya lagi rawi yang siqatun sabtun. Di bawahnya lagi rawi yang siqatun sabtun.
mutqinun. Tambah 3 gitu ya misalnya. Ada satu yang layyinul hadis, sekalipun yang lainnya hebat-hebat, ada layyinul hadis, dialah menjadi sebab hadis tadi dinilai sebagai hadis lemah. Jadi tidak peduli, oh kan banyak, yang lainnya kan sithqah. Oh enggak. Karena ini berkaitan dengan validitas informasi. Orang yang paling lemah lah yang menjadi sebab lemahnya informasi tadi. Faham sampai di sini? Kita sudah lewat pengertian hadis sahih, pengertian hadis hasan. Taib, dhaif. Contoh hadis hasan belum ya? Hadis hasan gampang lah contohnya. Tadi sudah disebutkan hadis yang diriwayatkan melalui jalur Amru bin Syuaib dari bapaknya, dari kakeknya. Kalau jalur riwayat ini sahih sampai kepada Amru bin Syuaib, maka hadis itu adalah hadis hasan. Kecuali kalau ada jalur lain yang sama dengan itu atau lebih kuat dari itu. Maka hadisnya hadis sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala al-jim wad-dha'ifu ma laysa wahidan minhuma. Dhaif ma laysa wahidan minhuma. Minhuma minal hasan awis sahih. Bukan salah satu dari hadis sahih ataupun hadis hasan. Jadi dia tidak masuk dalam pengertian hadis sahih ataupun hadis hasan. Ini serupa atau semakna dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Salah di dalam muqaddimahnya. Ini diintiqad oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar. Hadis yang tidak memenuhi syarat hadis hasan ataupun hadis sahih. Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan sekiranya dia mengatakan hadis yang tidak memenuhi syarat hadis yang diterima maka cukup. Hadis yang tidak memenuhi syarat hadis terima ini ma lam yajtami fihi sifatul qabul. Apa yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis yang diterima. Ya, tidak memenuhi syarat-syarat hadis yang diterima. Artinya tadi hadis yang diterima, hadis yang sahih atau yang hasan, sanadnya muttasil. Rawinya adil, dhabit. Ya, adil, dhabit atau dhaif tapi dhaif yang ringan dan riwayatnya memiliki jalur lain, ada mutaba'ah yang serupa atau yang lebih tinggi. Itu tadi hadis hasan li ghairihi. Tidak ada syadz, tidak ada illah. Nah, salah satu dari syarat ini tidak terpenuhi dalam satu hadis, maka dia dikatakan sebagai dhaif. Paham? Dia dikatakan sebagai dhaif. Baik. Wa anwa'uhu za'idatun 'ala 80. Wa anwa'uhu za'idatun 'ala 80. Ini maksudnya anwa' ulumul hadis mutlaqan. Bukan anwa' dhaif ya. Anwa' ulumul hadis bukan anwa' dhaif, anwa' ulumul hadis bahkan dia lebih dari 100 tadi sudah disebut. Baik. Al-musnad wa huwa ma ittasala isnaduhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yusamma mausulan aidan. Kalimat wa yusamma mausulan aidan saya tidak dapatkan dalam naskahnya. Termasuk tidak juga ada dalam naskah syarah Sakhawi. Tidak ada di situ. Tapi kalimat wa yusamma mausulan aidan itu untuk istilah setelahnya, untuk kalimat setelahnya, yang di bawahnya. Ya, yang di bawahnya. Al-musnad huwa mattasala sanaduhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah sampai di sana. Yani musnad hadis yang sanadnya muttasil kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua syarat musnad di sini. Yang pertama sanadnya muttasil, yang kedua dia bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muttasil marfu. Adapun masalah ittisalnya walau kana dhahiran. Jadi kalau kita ringkas di sini yang disebut dengan musnad itu hadis yang secara zahirnya dia muttasil dan dia bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebut dengan musnad dalam istilah ini. Adapun musnad dalam istilah yang lain misalnya adalah satu kumpulan hadis, kitab ensiklopedia hadis yang disusun berdasarkan rawi pertama yang meriwayatkan hadis tadi dari Nabi SAW, disusun berdasarkan nama sahabat. Itu yang kita kenal dengan hari ini musnad Imam Ahmad, musnad Baqi bin Makhlad. Musnad Imam Ahmad misalnya musnad Abu Bakar As-Siddiq. Terus di bawahnya apa? Hadis-hadis Abu Bakar. Musnad Umar Al-Faruq, Amirul Mukminin.
Di bawahnya hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Umar dari Nabi atau dari sahabat yang lain. Dah? Nah ini. Tapi musnad yang di sini adalah hadis yang diriwayatkan secara muttasil sekalipun ittisalnya zahir, artinya setelah dibandingkan dengan jalur yang lain ternyata ada keterputusan, itu tidak masalah. Tapi yang penting secara zahirnya adalah muttasil dan dia disandarkan kepada Nabi, ini marfu. Itu yang disebut musnad. Baik. Sumber pertamanya ada sahabat. Orang mengatakan qala Abu Bakrin, qala Umar. Dan itu perkataan Umar, bukan perkataan Nabi. Itu mauquf. Jadi marfu adalah apa yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik itu ucapannya atau perbuatannya ataupun yang lain. Mauquf apa yang disandarkan kepada sahabat. Ya, dari ucapan ataupun perbuatan. Maqtu apa yang disandarkan kepada selain Nabi dan sahabat, yakni kepada tabi'in dan orang-orang setelahnya. Nah, yang disebut dengan muttasil adalah riwayat yang diriwayatkan secara bersambung dari satu rawi kepada rawi berikutnya seterusnya sampai kepada sumber riwayat tadi. Imma dia Nabi, imma sahabat, imma tabi'i ataupun yang lain. Dan kita tadi sudah bahas muttasil bagaimana udah bahas, tidak perlu diulang. Wa yusamma mausulan, dan disebut juga mausul. Hadis ini mausul, artinya hadis ini muttasil. Ya, hadis ini muttasil. Mausul dan muttasil itu sama. Imam Syafi'i juga menyebut dengan muttasil. Dan ini tambahan informasi saja, Imam Syafi'i juga menyebut dengan muttasil seperti yang di dalam sebagian kitabnya. Baik. Nah, marfu huwa ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam khassatan muttasilan kana aw ghairuhu. Atau tidak muttasil ataupun tidak. Nah, ini marfu yang disandarkan kepada Nabi, baik perkataan, perbuatan dan sebagainya. Baik jalur riwayatnya tadi sampai kepada Nabi dengan cara yang bersambung, muttasil ataupun tidak. Selama itu disandarkan kepada Nabi maka dikatakan marfu. Maka apa beda marfu dengan musnad? Musnad harus muttasil. Adapun marfu tidak harus muttasil. Musnad adalah marfu tetapi dia harus muttasil atau pasti muttasil. Tapi marfu ya dia marfu tapi belum tentu muttasil. Itu sih bedanya. Baik. Contohnya marfu adalah setiap hadis yang akhirnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi innamal a'malu binniyat. Umar mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu yaqul innamal a'malu binniyat. Ya, ini marfu. Kemudian marfu juga ada dikatakan marfu hukmi. Marfu hukmi. Secara hukum dia marfu. Apa? Suatu riwayat yang sumbernya adalah sahabat disandarkan kepada sahabat, namun secara hukum tidak mungkin sahabat itu berbicara berdasarkan akal atau pendapatnya semata. Jadi apapun yang disandarkan kepada para sahabat asalnya dihukumi sebagai mauquf. Setelah ini mauquf ya. Disebutkan saya mauquf. Namun jika yang diriwayatkan dari sahabat tadi adalah sesuatu yang tidak mungkin keluar dari hasil ijtihad, maka itu dihukumi sebagai marfu. Contohnya apa? Riwayat dari sahabat yang dia menceritakan tentang perkara ghaibiyat terkait dengan umat-umat sebelumnya ataukah terkait dengan kiamat dan sebagainya, perkara ghaibiyat. Maka dia dihukumi marfu. Kenapa? Tidak mungkin sahabat mengetahui perkara ghaibiyat. Pastilah dia mengetahui dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau yang di dalamnya menegaskan ada unsur maksiat atau ketaatan dan sebagainya. Para sahabat mengatakan ini bentuk kemaksiatan, ini bentuk ketaatan. Ya, karena mengetahui satu itu maksiat ataupun ketaatan haruslah berdasarkan satu yang ma'thur. Tidak bisa dengan ijtihad. Misalnya Abu Hurairah mengatakan ketika dia melihat ada orang keluar dari masjid setelah azan atau ketika azan. Apa yang dikatakan Abu Hurairah? Amma hadza faqad 'asa Abul Qasim. Adapun orang ini dia telah memaksiati Abul Qasim. Siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ucapan Abu Hurairah tadi secara penyandaran dia mauquf, tetapi secara hukum dihukumi sebagai marfu.
Karena tidak mungkin Abu Hurairah tahu bahwasanya perbuatan orang tadi adalah suatu bentuk kemaksiatan kepada Nabi SAW, kecuali dia tahu benar hal ini, dia dapatkan langsung dari Nabi SAW. Kemudian syarat yang lain, sahabat yang dimaksud tadi bukan sahabat yang dikenal banyak meriwayatkan Israiliyat dari mantan-mantan Yahudi. Dari mantan-mantan Yahudi. Di antara misalnya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini mantan Yahudi dan dia sahabat. Kalau dia meriwayatkan suatu hal ghaibiyat, apalagi kisah-kisah Bani Israel, kisah-kisah Bani Israel tidak bisa dihukumi serta-merta hadisnya ini marfu. Tidak, tapi tetap dihukumi mauquf. Itu hanya kisah dari Abdullah bin Salam saja. Kecuali ada qarinah atau indikator lain yang menunjukkan bahwasanya hal tadi, apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Salam tadi, itu pun disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faham sampai di sini? Baik. Qala wa mawquf huwa al-marwi 'an as-sahabati qawlan wa fi'lan aw nahwahu bi qasrin kana aw munqati'. Wa yasta'malu fi wajhin muqayyadan fa yuqalu wa qafara fulan 'ala ata' mathalan wa nahwa. Dah, jelas ya? Mauquf tadi yang diriwayatkan dari sahabat. Penyandaran terakhirnya adalah sahabat. Hanya ada yang secara sumber dia mauquf tetapi dihukumi sebagai marfu. Yang seperti itu tidak dikatakan mauquf, tapi dikatakan sebagai marfu, walaupun marfu hukmi. Baik jalur riwayatnya sampai kepada sahabat tadi muttasil ataupun tidak. Dan juga mauquf disebut kepada sesuatu yang disandarkan kepada selain sahabat, tetapi secara muqayyad. Misalnya yang diriwayatkan oleh Atha, seorang tabi'in, maka dikatakan mauquf 'alal Atha. Ya. Muqayyadnya apa? 'Alal Atha. Atau mauquf 'ala Sa'id, yakni Sa'id bin Musayyab misalnya. Mauquf 'alal Hasan. Hasan siapa? Al-Hasan al-Basri. Dan begitu seterusnya. Termasuk orang-orang setelahnya. Ya, termasuk orang-orang setelahnya. Dari kalangan atba' tabi'in dan atau yang lain. Baik. Wal maktub wa huwa al-mawquf 'ala tabi'i qawlan. Wal maktub huwa mauquf 'ala tabi'i wa man ba'dah. Wa man ba'dah. Yang mauquf kepada tabi'i ataupun orang-orang setelahnya. Itu dikatakan maktub. Ya, baik itu ucapan atau perbuatan. Baik itu muttasil ataupun tidak. Ya, baik itu muttasil ataupun tidak. Contohnya, contoh yang maktub. Kalau yang mauquf gampang ya, banyak. Semua ucapan sahabat. Misalnya Umar mengatakan apa? La hadza fil Islam liman taraka shalah. La hadza fil Islam liman taraka shalah. Ini mauquf. Hanya saja perkara seperti ini tidak mungkin dari ijtihad saja. La hadza fil Islam, tidak ada bagian dari Islam bagi orang yang meninggalkan salat. Taraka shalah. Ini dihukumi marfu. Tapi kalau ucapan yang lain yang mungkin itu dari ijtihad dan sebagainya, maka dia dihukumi mauquf juga. Kemudian maktub. Contoh maktub misalnya perkataan Az-Zuhri. Apa yang dikatakan oleh Az-Zuhri? Seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari membawakan riwayat ini secara mu'allaq kepada Az-Zuhri. Az-Zuhri mengatakan apa? Minallahi risalah wa 'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam al-balagh wa 'alaina at-taslim. Risalah ini, agama ini dari Allah. Kewajiban Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya. Adapun kewajiban kita at-taslim, menerimanya apa adanya. Ya. Ini maktub. Ini maktub. Dan perkara ini pun bukan perkara ghaibiyat, mafhum dari agama. Ya. Atau perkataan Yahya bin Abi Katsir. Dua-duanya tabi'i. Yahya bin Abi Katsir. Yahya bin Abi Katsir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Yahya bin Abi Katsir mengatakan apa? La yastata'ul ilmu birahatul jism. Ilmu itu tidak akan didapatkan dengan cara badan yang bersantai-santai. Mengapa saya bawakan ini sebagai contoh? Yang kedua, tanbih bagi kita semua. Allah sumber risalah ini. Artinya risalah itu dari Allah. Jangan dimodifikasi. Bukan punya kita. Itu punya Allah, hak Allah. Allah tetapkan A, terima A. Kewajiban Rasul menyampaikannya. Rasul sudah menyampaikannya.
dari A sampai Z-nya. Jangan ditambah-tambahi. Jangan merasa lebih pintar daripada Nabi SAW. Kewajiban kita apa? Taslim. Terima aja. Apa yang datang dari Nabi itu terima aja. Jangan ditanya-tanya, oh, kalau begini kan begini, kalau begitu kan begitu. Kita tidak lebih pintar daripada Nabi SAW. Kita tidak lebih tahu tentang syariat ini ketimbang pemilik syariatnya sendiri, Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan orang yang paling kenal dengan Allah itu Nabi SAW. Jadi kita nggak akan mungkin melangkahi Allah, melangkahi Nabi saja nggak mungkin. Yang kedua, ilmu tidak didapat dengan rahatul jism. Nah, kalau mau dapat ilmu harus capek. Harus capek. Ini cepat merasa puas. Oh, saya sudah ngaji ini, udah cukup. Nggak mau capek, ya terima saja kepahitannya di hari tua. Ya. Baik. Wal munqati wa huwal mauquf maqtu' ya tadi. Munqati yang sanadnya tidak bersambung, yang sanadnya tidak muttasil. Min ayyi wajhin kan, dimanapun keterputusan tadi. Ya. Antum yang megang terjemahan coba lihat terjemahannya gimana. Bagian perawi yang manapun masih bisa. Tapi terjemahan yang satu lagi rusak. Ya, terjemahan yang satu lagi rusak. Maksudnya fi ayyi wajhin kan, mana tadi? Min ayyi wajhin kan, dimanapun keterputusannya. Dari sini, baik keterputusannya di awal sanad ataukah di akhir sanad ataukah di tengah sanad, maka itu dikatakan sebagai munqati. Apakah keterputusannya dua orang atau lebih atau satu orang saja, berturut-turut atau tidak, maka itu dikatakan munqati. Ya, kalau di sini. Maka ini termasuk yang diintiqad atas Ibnu Mulaqqin di sini. Munqati sebagai istilah khusus yang digunakan muhaddits. Ya, asalnya inqita', iya benar, inqita' itu di mana saja keterputusan dikatakan sebagai inqita'. Tapi bentuk inqita' itu banyak ragam. Ada A, ada B, ada C, termasuk salah satu bentuk inqita' yang dikenal dengan istilah munqati. Maka munqati yang menjadi muktamad adalah masa qata fi asna'is sanad. Masa qata fi asna'is sanad wahid au aktsar bi syarti adami tawali. Ya. Hadis yang terputus sanadnya di tengah sanad. Pada satu tempat atau dua, tapi disyaratkan kalau dia lebih dari satu tadi tidak ada tasalsul dalam keterputusannya, tidak berturut-turut. Misal contoh yang ini tadi. Seorang pencatat hadis mengeluarkan hadis itu dari gurunya terus ke atas sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terputus di salah satunya antara dia dan sahabat. Itu dikatakan munqati. Terputus dua antara dia dan sahabat tapi tidak berturut-turut. Itu dikatakan munqati. Tapi kalau berturut-turut lain lagi istilahnya. Nah, di sini harus antum perhatikan beda antara munqati dan maqtu'. Madahnya sama, qata'a. Ya kan? Saya pernah ngasih tes ringan kepada sebagian mahasiswa. Sudah semester sekian kan? Coba mustalah dasar, apa beda munqati dan maqtu'? Kan sama madahnya qata'a. Dia terjebak dengan pertanyaan. Jawabannya apa? Sama aja berarti. Nah, sama beda. Munqati itu sifat sanad. Maqtu' itu sifat matan. Munqati itu sifat sanad, dia terputus sanadnya. Maqtu' itu sifat matan. Kepada siapa matan tadi disandarkan? Ya, ini kepada tabi'i atau orang setelah tabi'i. Ya, itu bedanya. Saya harus jeli gitu. Ya nanti ini kan mirip-mirip nih istilahnya, berarti sama. Baik. Wal mursal wa huwa qaul tabi'i wa illa yakun kabiran qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mursal, Ucapan tabi'i, siapapun dia tabi'inya, dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi
Mursal di sini adalah mursal yang zahir, yang nampak ya. Di mana tabi'i, seorang tabi'i, apakah dia tabi'i sighar ataukah tabi'i kibar ataukah tabi'i wusta, dia mengatakan qala Rasulullah. Kalau dalam Manzumah Baikuniyah gimana nazamnya? Wal mursalu ma mursalu sahabiyun saqat. Kalimat mursal itu adalah sahabiyun saqat. Ini keliru. Kenapa keliru? Kalau kita sudah tahu yang saqat di situ, yang tidak disebutkan tadi adalah seorang sahabat, masalahnya apa? Masalahnya apa? Kan kita tahu yang tidak disebutkan adalah sahabat. Sementara sahabat semuanya adil. Siapapun sahabatnya nggak ada masalah. Mau dia Anas, mau dia Abu Hurairah, mau dia Ibnu Abbas, mau dia Abdullah, mau dia Umar pun sama saja kan? Kalau mursal itu adalah sahabiyun saqat. Ini besar sekali pengaruhnya ini. Tahrif kalimat yang ada dalam Baikuni besar sekali pengaruhnya. Bedanya jauh. Tetapi mursal adalah ketika hadis tadi disandarkan oleh tabi'i langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak. Bedanya apa? Kan antara tabi'i dengan Nabi pasti sahabat. Nah, di sini kekeliruannya. Antara seorang tabi'i dengan Nabi tidak mesti sahabat. Bisa saja tabi'i yang menyebutkan perantaranya antara dia dan yang lain. Kalau sudah tahu antara tabi'i tadi dengan Nabi ada sahabat, maka masalahnya ringan. Seperti kasus mursalnya Sa'id ibn Musayyab. Mursalnya Sa'id ibn Musayyab, ketika Sa'id ibn Musayyab mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka setelah diistiqra oleh para ulama, riwayat-riwayat tadi diriwayatkan dia antara dia dan Nabi adalah sahabat-sahabat utama. Makanya para ulama mengatakan mursal Sa'id ini asahul marasil, mursal yang paling sahih. Bahkan Imam Syafi'i tidak menerima satupun mursal kecuali mursalnya Sa'id. Karena saking sahihnya. Karena sudah diketahui secara umum Sa'id pasti mendengarkan itu dari salah seorang sahabat yang dia temui. Apakah dari Abu Hurairah, dan banyak dari Abu Hurairah, ataukah dari sahabat yang lain? Yang jelas bukan dari Abu Bakar ataupun dari Umar. Kenapa? Karena dia belum lahir di masa Abu Bakar dan dia masih sangat kecil di masa Umar. Ketika Umar masih hidup atau ketika Umar meninggal, dia masih di bawah ini apa? Penyapihan orang tuanya, ibunya. Ya, kecil sekali. Tapi sahabat yang lain, Abu Hurairah dan yang lainnya ditemuinya. Nah, itu bedanya. Nah, ketika ada kemungkinan seorang tabi'i tadi meriwayatkan hadis tadi dengan perantara tabi'i yang lain, bukan sahabat, maka disitulah dianggap, maka hadis itu tidak kuat untuk dianggap sebagai hadis sahih. Dia masuk mursal tadi, masuk dalam kategori hadis dhaif. Bahkan dalam Sunan Abu Daud ada satu hadis yang musalsal bit tabi'i sampai 6 kali. Tabi'i meriwayatkan dari tabi'i, dari tabi'i, dari tabi'i, dari tabi'i sampai 6 orang. Dari sahabat, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kemungkinan seperti ini menjadikan dia tidak valid, tidak kuat untuk dikatakan sebagai atau dimasukkan dalam hadis dhaif. Dia lebih sahih, dia lebih dekat kepada dhaif. Dan tadi mursal-mursal yang baik, mursal-mursal yang sahih seperti mursal Sa'id ibn Musayyab, dan ini yang asahul marasil, juga termasuk mursalnya Masruq, mursalnya Sunabihi, mursalnya Qais bin Hazim. Ini kibar tabi'i semuanya. Termasuk juga mursal yang hasan adalah mursalnya Hasan al-Basri. Mursalnya Hasan al-Basri. Tetapi Az-Zahabi atau gurunya Ibnu Daqiqil Aid memasukkan mursalnya Hasan al-Basri ini sebagai awhal marasil. Tetapi yang lain mengatakan enggak, dia mursalnya Hasan. Mursalnya Hasan. Adapun awhal marasil, mursal-mursal yang paling remah, ini keumumannya adalah mursal-mursal dari sighar tabi'i. Mursalnya sighar tabi'i. Misalnya siapa? Mursalnya Az-Zuhri atau Qatadah atau Humaid At-Tawil. Ya, ini termasuk mursal-mursal yang paling lemah sekali. Lemah sekali.
Kemudian tadi juga sebagai tambahan, kapan hadis mursal itu dapat diterima? Pertama, mursal tadi haruslah mursal dari tabi'i siqah yang tabi'i siqah dan senior, kibar. Itu dapat diterima. Kemudian mursal tadi diriwayatkan dari jalur yang lain yang tidak mursal atau mursal juga tetapi tidak lebih lemah daripada dia. Itu dapat diterima. Kemudian berdasarkan dzan yang ghalib, yang sakot di dalam sanad tadi adalah seorang yang thiqah. Seorang thiqah. Kalau dia tabi'i, dia haruslah seorang thiqah. Atau dengan dzan yang ghalib, yang sakot dalam sanad tadi adalah seorang sahabat. Jadi kalau ini mah Sa'id bin Musayyab mengatakan kalau Rasulullah, kemungkinan besar antara dia dan Rasulullah adalah seorang sahabat saja. Makanya diterima mursalnya. Dan orang yang memursalkan hadis tadi adalah orang yang dikenal tidak memursalkan hadis kecuali dari yang siqah. Karena ada sebagian orang, sekalipun dia siqah, tapi dia kadang memursalkan hadis dari yang siqah, banyak juga dari yang tidak siqah, dari yang dhaif. Seperti mursalnya Qatadah tadi. Banyak mursal atau Zuhri. Dari siapa saja dimursalkan oleh dia. Makanya menjadi dia auhal marasil. Faham sampai di sini? Mursal? Contoh hadis mursal. Contoh hadis mursal adalah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya. Beliau mengatakan hadatsana Yahya bin Sa'id an Ibni Harmalah an Sa'id ibni Musayyab an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqtulul muhrimu adz-dzi'ba. Ya, Sa'id bin Musayyab mengatakan qala an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa'id bin Musayyab seorang tabi'i. Ini contoh mursal. Kemudian permasalahan berikutnya, wa minhuma khafiya irsaluhu, yakni mursal khafi. Apa itu mursal khafi? Mursal khafi ayyarwiyah al-muhaddits, seorang muhaddis meriwayatkan satu hadis amma nasirahu, dari orang yang sezaman dengan dia, walam yalqah, tapi dia tidak pernah bertemu dengan orang tadi. Au laqiyahu, atau dia bertemu dengan orang tadi walam yasma' minhu, tapi dia tidak mendengarkan dari orang tadi hadis. Sementara dia meriwayatkan dari orang tersebut. Bisighatin tahtamilus sama', dengan sighat, dengan ungkapan yang ada kemungkinan sama. Misalnya seorang mengatakan an fulan atau qala fulan, ini tahtamilus sama'. An fulan, qala fulan, ini tahtamilus sama. Tapi kalau dia mengatakan balaghani an fulan, nah ini enggak. Balaghani an fulan berarti ada perantara antara dia dan si fulan yang dimaksud. Asalnya ini munqati atau inqita, terputus. Tapi ini tahtamilus sama. Dia mengatakan an fulan atau anna fulan kadza wa kadza misalnya. Atau qala fulan. Contohnya apa? Contohnya adalah semua riwayat Al-A'mash Sulaiman bin Mihran dari Anas bin Malik. Al-A'mash bertemu dengan Anas, bahkan sholat di belakang Anas, tetapi tidak ada satupun hadis Anas yang dia dengar. Bahkan sebagian mengatakan dia tidak mendengar dari seorang sahabat pun. Al-A'mash tabi'i bertemu dengan sahabat, dengan sebagian sahabat dia bertemu. Nah, ketika kita dapatkan hadis di dalamnya anil A'mash an Anas, maka itu mursal khafi. Dia menqati. Karena Al-A'mash sezaman dengan Anas, bertemu dengan Anas tapi tidak mendengarkan satu pun dari Anas bin Malik. Contohnya apa? Tadi yang Al-A'mash tadi dalam kitab ad-du'anya Imam At-Tabarani. Tabarani ya, bukan Tabarani bi fathil ba. Imam Tabarani mengatakan haddatsana Al-Abbas bin Al-Fadl Haddatsana Mu'adz bin Asad, haddatsana Al-Fadl bin Musa, haddatsana Al-A'mash an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana waqifan bi Arafah rafi'an yadayhi yad'u fa waqa'a zimamun naqah. Jadi Anas mengatakan bahwasanya Nabi di Arafah berdoa mengangkat tangan
sekalipun hadisnya sahih, tapi sanad ini sanad yang munqati, terputus antara A'mash dan Anas. A'mash dan Anas ini sezaman, bahkan bertemu, tapi Al-A'mash dipastikan oleh para nuqad dia tidak pernah mendengarkan satupun dari Anas. Bahkan Al-A'mash sendiri yang mengatakan demikian. Saya melihat Anas itu pagi dan sore lalu lalang depan mata saya, tapi tak satupun hadis yang saya dengar dari Anas. Dia lagi curhat dengan teman-temannya, menceritakan penyesalannya. Rugi saya, kata. Itulah. Makanya kalau ada ahli ilmu datangi. Jangan sombong. Wah, saya kan teman main kelereng dulu. Dulu teman main kelereng, sekarang dia belajar agama, antum belajar apa gitu. Ya beda tuh makomnya kan. Orang Indonesia kan sering gitu ya. Si Hindu jadi ustad, kan teman main kelereng dulu mah. Tadi dikali gini gitu kan. Wah, semua aib masa lalu disebutkan. Iya, itu mah dulu seperti itu. Sekarang dia belajar terus belajar agama. Kitanya cuma jualan cireng setiap hari kan. Misalnya gitu. Misal, bukan merendahkan penjual cireng, tidak. Ini dalam keilmuan ya beda gitu. Jangan disamakan penjual cireng, penarik gerobak dengan orang yang memang mengkaji ilmu ini dari dasar sampai terus dengan para gurunya. Walaupun tidak berarti penarik gerobak itu nggak ada yang belajar, ya. Baik. Di situ mu'dhal ya. Oh, 6. Mu'dhal ma saqata fi isnadihi asnan fa akthar. Isnan fa akthar. Ini termasuk di sini baik dia di awal atau di akhir dengan syarat keterputusannya ini. Mu'dhal. Mu'allaq dia juga mu'dhal. Dia mu'allaq dia juga mu'dhal. Mursal di awal juga sama. Kalau tabi'i tadi mengatakan qala Rasulullah dan antara dia dan Nabi itu sekurang-kurangnya 2 orang, maka ia mursal, ia mu'allaq, ia mu'dhal juga. Misalnya Amru bin Syu'aib mengatakan qala Rasulullah. Sementara al-aqwa, al-zahir antara Amru dan Rasulullah paling tidak 2 orang. Siapa? Bapaknya, kakeknya. Ya kan? Harusnya an Amr bin Syu'aib an abihi an jaddihi. Tapi ini dalam kasus ini Imam Malik menyandarkan hadis itu kepada Amr bin Syu'aib, Amru langsung kepada Nabi misalnya. Dalam Muwatta Imam Malik. Ini pun di saat bersamaan dia mursal, di saat bersamaan dia mursal ini dia juga dikatakan sebagai mu'dhal karena 2 secara berturut-turut. Yang tadi juga yang mu'allaq Bukhari tadi, dia mu'allaq, dia juga mu'dhal. Mu'allaq kalau mursal itu di akhir sanad, kalau mu'allaq di awal sanad. Awal dan akhir dari sanad dilihat dari mana? Dilihat dari mudawwinnya atau mukharijnya. Kalau kita sekarang awalnya siapa? Awalnya ya guru kita, itu awal sanad. Asalnya dari isnad. Saya mengisnadkan hadis ini kepada guru saya. Patokannya awalnya kita kan? Nah, awal sanad itu dari kita, akhir sanad itu adalah sahabat. Kalau hadis tadi hadis marfu. Nah, mu'allaq diputuskan di awal sanadnya hilang 1 ataupun lebih. Sekalipun seluruhnya dihilangkan langsung qala Rasulullah. Itu mu'allaq. Kalau mursal dia di akhir sanadnya. Tabi'in langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa ma'an wa huwa ma utiya bihi marji'an ila qadati'an ka fulan an fulan wa huwa muttasilun ila Nabi subhanahu wa ta'ala. Baik. Ini yang disebutkan oleh musannif di sini, ini mazhab jumhur. Bahkan hampir terjadi ijma' di kalangan ahli hadis terkait dengan hal ini. Mu'an'an hadis utiya fihi sighatin an. Orang mengatakan an fulan itu mu'an'an namanya. Ya, an. Nah, hadis yang seperti ini dianggap muttasil jika pertama mereka adalah orang-orang yang thiqah,
yang tidak dikenal sebagai pelaku tadlis. Tadlis itu ringkasnya apa ya? Memanipulasi hadis lah. Nanti pada tempat kita bahas ada tadlis itu bagaimana? Dengan bentuk-bentuk tadlis. Contoh sederhananya, misal tadlis itu dia menerima hadis, Ahmad menerima hadis dari Amran. Amran itu menerima hadis dari siapa? Humaid. Ketiga orang ini sezaman. Ketiga orang ini pernah berkumpul dalam satu majelis atau bahkan sering berkumpul dalam satu majelis. Tapi untuk hadis yang tadi, yang si Ahmad dengar dari Amran dari Humaid, karena sebab-sebab tertentu, misalnya si Amran ini orang yang dhaif, lalu si Ahmad berkatakan an Humaid. Ini tadlis. Ya, supaya apa? Supaya nggak kelihatan kecacatan dalam sanadnya, gitu. Ini tadlis. Nah, ini dasar dari tadlis ya. Nanti kita bicarakan lagi pada tempatnya. Nah, kalau tidak seperti ini, anfulannya tidak ada yang seperti ini, maka dan ada imkanul liqa, minimal imkanul liqa. Nah, ini tadi yang hampir menjadi ijma. Imkanul liqa itu antara dua orang yang muasir, sezaman. Dan ada kemungkinan mereka pernah bertemu. Dan ini syarat yang dicukupkan oleh Muslim dalam sahihnya. Ya. Adapun Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya menambahkan syarat. Nah, tadi saya katakan, mengapa kitab Sahih Bukhari itu lebih tinggi? Karena ada syarat tambahan. Imam Al-Bukhari tidak mencukupkan dengan imkanul liqa, tapi harus subutul liqa. Nggak ada mungkin kemungkinan saya nggak menerima. Harus ada informasi sejarah yang valid bahwasanya si Anu dan si Anu mereka itu bertemu. Dan si Anu mendengarkan hadis dari si Anu gitu. Si fulan mendengarkan hadis dari si Alan. Nah, imkanul liqa tadi ini sebenarnya mazhab jumhur, karena ketika ada orang yang thiqah an fulan dan dia bukan orang yang melakukan tadlis. Pertama, kalau dia melakukan tadlis, kesiqahannya jatuh. Ya tentunya dengan beragam tingkatannya ya. Secara umum kesiqahannya jauh, tausiknya jatuh. Nah, dia tidak melakukan tadlis ketika dia mengatakan an fulan. Apa alasan untuk mengatakan yang berkata tadi telah melakukan kedustaan? Kan nggak ada. Sementara antara dia ada kemungkinan bertemu. Misalnya hidupnya jelas sezaman ya. Misalnya gurunya dia orang Baghdad, gurunya orang Syam. Dia sering ke Syam, gurunya sering ke Baghdad. Dia sering ke Hijaz, Mekah, Madinah, gurunya pun sering ke Mekah, Madinah. Kan sangat mungkin untuk bertemu mereka. Apakah di Baghdad, apakah di Syam, apakah di Hijaz. Nah ini. Ini untuk mengetahui imkanul liqa. Jadi dengan perangkat ilmu apa? Ya ilmu sejarah, tarikh ruwah. Untuk mengetahui dengan tarikh ruwah. Tapi ada riwayat orangnya hidup sezaman. Yang satu di Baghdad, yang satu di Spanyol. Yang di Baghdad tidak pernah ke Spanyol, yang Spanyol tidak pernah keluar dari Spanyol. Ada yang seperti ini ada. Lalu yang di Baghdad meriwayatkan hadis melalui jalur orang Spanyol dengan perkataan an al-Andalusi. Ya, maksudnya dari syekh yang di Andalus tadi. Walaupun mereka sejaman, tetapi tidak ada imkanul liqa dalam hal ini, maka tetap dihukumi sebagai inqita'. Karena secara dari tarikh diketahui yang di Baghdad tidak pernah ke Spanyol, yang di Spanyol tidak pernah keluar dari Spanyol. Terus di mana ketemunya? Ya kan? Tapi kalau yang di Baghdad ini sering ke Hijaz, yang di Spanyol pun mukimnya di Hijaz, ya ada imkanul liqa di situ. Ya, paham ya? Dan ini mazhab jumhur asalnya. Ini mazhab jumhur. Makanya ahli Maghrib mereka mengunggulkan Sahih Muslim daripada Sahih Bukhari. Mutaqaddiminnya ya, bukan orang hari ini enggak. Mutaqaddiminnya dulu. Orang Qairawan dan sebagainya mengunggulkan Sahih Muslim daripada Sahih Bukhari. Lalu ketika dibawakan syarat Bukhari, syarat Muslim gini, apa kata mereka? Ah, Bukhari mah lebih-lebihan weh. Lelewihan weh gitu. Padahal kan cukup ini juga gitu. Tapi belakangan orang hampir sepakat. Saya nggak tahu ada orang yang mengunggulkan Muslim daripada Bukhari hari ini. Tapi sepakat Bukhari dulu, setelah itu di bawahnya Muslim. Termasuk itu termasuk.
Jadi Muslim itu lebih ketat dalam periwayatan bil lafzi, sementara Bukhari itu bil ma'na. Di antara indikasinya apa? Bukhari sebelum memasukkan satu hadis dalam kitabnya, dia istikharah dulu. Dan sering hadis yang dia dengar di Baghdad dicatatnya di Syam. Tapi kalau Muslim, mereka masing-masing punya asal memang. Kalau hadis yang dia mau masukkan itu baru dia dengar, syaratnya terpenuhi, langsung dimasukkan kalau dia mau memasukkan. Kalau tidak ya sudah. Yang lain aja, hadis yang lain gitu. Itu juga alasan mereka mengunggulkan ini. Tapi sih maksudnya ketika dibawakan syarat Bukhari kan lebih ketat daripada Muslim. Nah, jawaban mereka apa untuk membela mazhabnya? Bukhari mah lelewian we. Ya, nambah-nambahin ya gitu. Baik. Qala batadlis wa huwa makruhun li'annahu yuwahhimul liqa'a wal mu'asara. Qawli qala fulan huwa. Baik. Pertama, tadlis itu makruh, artinya dibenci perkara ini. Syu'bah bin Al-Hajjaj mengatakan at-tadlis akhul kadhib. Tadlis itu saudaranya kedustaan. Karena memang di dalam tadlis ini ada unsur kesengajaan untuk menyamarkan kecacatan yang ada di dalam sanad. Untuk menyamarkan kecacatan yang ada di dalam sanad. Secara umum tadlis itu dibagi dua. Tadlis isnad dan tadlis suyuh. Dan tadlis yang paling buruk itu adalah tadlis taswiyah. Apa itu? Wah, panjang sekali ini ya. Sebelumnya pengantar terkait dengan tadlis ini, mengapa dia menjadi makruh? Seorang rawi, dia gambarnya seperti yang tadi disebutkan. Ini kan tercela sekali. Supaya kecacatan dalam sanad tadi tersembunyikan, dia melakukan manipulasi. Sebenarnya saya dengar dari teman saya si Anu, dari guru kami. Tapi karena teman saya ini memang terkenal sebagai orang yang dhaif, ya udahlah. Langsung aja ke guru saya, toh itu juga guru saya kan. Dan orang kalau tidak meneliti secara cermat, kan waham jadinya kan. Karena antara dia dan gurunya memang diketahui bukan imkanul liqa lagi, tapi subutul liqa, bahkan subutus sama. Tetapi kan tidak melazimkan seluruh hadis gurunya dia dengarkan langsung dari gurunya kan gitu. Bisa jadi sebagian hadisnya dia dengarkan dari temannya. Atau bahkan sebagian hadisnya dia dengarkan dari gurunya yang lain. Bukan dari gurunya yang itu. Nah ini. Dengan sebab apa? Dia nggak hadir di majelisnya misalnya. Atau dia sakit sebagai yang lain. Atau lewat saja. Nah ini. Kemudian dengan sebab seperti itu ada kecacatan tadi antara dia dan gurunya. Dia sembunyikan kecacatannya sehingga terlihatlah hadis tadi selamat dari kecacatan. Tapi dengan ungkapan yang tahtamilu sama. Dengan ungkapan tamri'an atau qala. Tapi kalau dia mengatakan haddatsana, sementara dia tidak dengarkan hadis itu dari gurunya, apa yang terjadi? Kedustaan. Berarti dia sendiri pun jatuh sama sekali kan? Dia sendiri pun jatuh sama sekali. Di antara bentuk tadlis adalah seorang menghilangkan adatur riwayah. Dia tidak mengatakan haddatsana, dia tidak mengatakan qala. Dia mengatakan qala, dia mengatakan misalnya Az-Zuhri. Az-Zuhri. Kasusnya adalah kasus pada Ibnu Uyainah, Sufyan bin Uyainah. Pada suatu hari Ali bin Khasra mengatakan kunna 'inda Ibnu Uyainah faqala Az-Zuhri titik. Lalu kata yang lain yang dengar, haddatsukum Az-Zuhri. Zuhri menyampaikan hadis ini kepada kalian, kepada Anda dan teman-teman Anda. Sufyan diam. Sufyan enggak ngomong. Lalu dia melanjutkan. Az-Zuhri. Lalu ditanyakan lagi, sami'tahu Zuhri atau sami'tahu min Zuhri? Kau dengar dari Zuhri? Dia pun diam. Lalu dia mengatakan tidak.
Wala mimman sami'ahu min az-Zuhri. Dan tidak juga dari orang yang mendengarkan dari Zuhri. Sufyan bin Uyainah termasuk muridnya Az-Zuhri. Ya, termasuk muridnya Az-Zuhri. Jadi ketika dia mengatakan Az-Zuhri an fulan atau Az-Zuhri qala hadatsana fulan, orang yang tidak tahu akan mengira Sufyan mendengar dari Az-Zuhri. Ya, ini muridnya kritis. Haddatsukum Zuhri? Diam. Ngomong lagi, sami'tahu min Az-Zuhri? La. Wala liman sami'ahu min Zuhri. Tidak juga dari orang yang mendengarkannya dari Zuhri. Terus dia menyampaikan sanad yang sebenarnya. Dia katakan haddatsana Abdur Razzaq an Ma'mar an Zuhri. Berarti antara dia dan Zuhri ada dua orang. Dia dengan Zuhri satu zaman loh. Sezaman. Artinya dia mengiqdal hadis tadi di sini. Nah, kasus perbuatan Sufyan tadi itu disebut dengan tadlis. Salah satu bentuk tadlis. Ini yang disebut dengan tadlis al-qata'. Tadlis al-qata'. Kalau diterjemahkan susah nih. Qata' itu artinya memutuskan. Kan dia nggak ngomong apa-apa kan? Zuhri gitu. Naon Zuhri itu? Apa Zuhri? Tiba-tiba Zuhri gitu. Tapi kalau dia lanjutkan Az-Zuhri an Salim an Abdillah. Coba. Mutasil nggak? Mutasil. Paling tidak alal wahmi gitu ya. Secara waham maka dikira mutasil. Karena Sufyan adalah murid Zuhri. Sementara Zuhri dari Salim dari bapaknya ini mutasil. Gitu. Tapi ternyata dalam kasus ini yang diceritakan oleh Ibnu Khasram tadi, Az-Zuhri mendengarkan riwayat tadi dari siapa? Ma'mar dari Abdur Razzaq dari Ma'mar. Di antara bentuk yang lain, seorang seorang rawi mendengarkan hadis dari gurunya. Dengarkan hadis dari gurunya. Dia punya dua guru di sini. Dia dengarkan dari gurunya yang A. Dia tidak dengar dari gurunya yang B. Tapi dia idhafahkan gurunya yang B kepada gurunya yang A. An Ahmad wa Humaid. Dia dengar hanya dari Ahmad, enggak dari Humaid. Tapi dia mengatakan an Ahmad wa Humaid. Ini disebut dengan tadlis ataf. Jadi seolah-olah dia mendengarkan hadis tadi dari dua orang. Kebetulan si Ahmad itu dhaif misalnya, si Humaid siqah. Atau awsaq daripada Ahmad tadi. Sehingga orang kan, oh, ini kan hadisnya sudah menguatkan ini. Si Ahmad dhaif, layyinul hadis. Tapi kan Humaid saduq. Berarti si Ahmad terangkat. Tapi ternyata si murid tadi tidak dengar dari Humaid, dia hanya dengar dari Ahmad. Tetap aja sejatinya sananya tidak bisa terangkat. Ini disebut dengan tadlis ataf. Ini dua ini masih bentuk tadlis isnad. Bentuk tadlis isnad. Misalnya yang dinukil oleh Al-Hakim dan Al-Khatib dari Hisham. Murid-muridnya mengatakan, nuridu an tuhadditsuna al-yaum syai'an la yakunu fihi tadlis. Kami ingin kau menerangkan hadis kepada kami hari ini, hadis-hadis yang kau tidak melakukan tadlis di dalamnya. Wah, murid-muridnya juga termasuk yang kritis karena tahu kelakuan gurunya gitu. Ya, tahu kelakuan gurunya. Kadang-kadang melakukan tadlis, bahaya ini guru kami ini. Tapi dia orang yang siqah sebetulnya gitu. Ada orang-orang siqah yang melakukan tadlis. Dan ada orang yang siqah melakukan tadlis dari siapapun. Ada orang yang siqah melakukan tadlis hanya dari orang siqah, yakni Sufyan bin Uyainah. Makanya tadlis Sufyan itu dianggap sebagai hal yang aman-aman saja. Karena antara dia dengan orang yang dia tadlis itu ada orang-orang yang siqah. Contoh yang tadi kasusnya Abdur Razzaq siqah, Ma'mar siqah, ya kan? Jadi tidak dikhawatirkan. Tapi ada orang yang mentadlis dari siapa saja. Dari yang siqah, dari yang dhaif, dari yang matruk pun ada. Maka bahaya kalau gini. Repot ini orang. Nah, ini diantaranya kasus ini. Kasus Hisham. Murid-muridnya minta kepada Hisham untuk menyampaikan hadis yang Hisham tidak melakukan. Lalu Hisham melakukan beberapa hadis. Hisham mengatakan, "Khudhu, ambillah kalau memang benar mau, okeylah." Fa'amla atau summa amla alaihim majlisan. Dia sampaikan beberapa hadis,
lalu di akhirnya dia mengatakan, di dalam hadisnya dia katakan hadatsana fulan wa fulan, hadatsana fulan wa fulan, ada wa fulan wa fulan wa fulan. Ya. Lalu di akhir majelis dia katakan, dalastu alaikum. Aku tadlis enggak atas kalian. Ini kayaknya pengen ngetes murid nih. Atau dalastu lakum yauma syai'an, murid-murid mengatakan apa? La, enggak kan? Karena tadi tadlisnya tadlis ataf. Tapi Haisam mengatakan apa? Bala. Malah saya tadlis kok. Dia jujur. Malah saya tadlisi kok. Kaliannya enggak nyadar gitu. Enggak ngeh kalian kan gitu. Kulu ma kutu wa fulan fa inni lam asma'uhu minhu. Semua yang aku katakan wa fulan, aku enggak dengar darinya, tapi yang pertama saja gitu. Hadatsani fulan wa fulan. Ya. Atau hadatsani fulan, hadatsani fulan wa fulan, atau hadatsana fulan wa fulan. Ini tadlis ataf. Di antaranya juga ini masuk dalam tadlis qata juga. Seorang menyampaikan hadatsana fulan, lalu dia diam. Dia tidak ingin mentadlis sebetulnya. Tapi ketika hadis tadi diriwayatkan dari dia, terjadi tadlis. Jadi tadlisnya bukan dari sisi dia secara sengaja, tapi dengan sebab muridnya yang tidak teliti sehingga terjadilah proses tadlis. Ini ada kasusnya, ini dibawakan di sini dalam Tadribur Rawi dan yang lainnya. Ibnu Sa'ad dari Abu Hafs Umar bin Ali al-Muqaddami. Bukan yang ini. Enggak, saya lupa orangnya. Jadi dalam satu majelis dia menyampaikan hadis hadatsana fulan, masuklah salah satu muridnya yang memiliki keutamaan. Subhanallah, saya lupa gurunya, saya lupa muridnya ini. Muridnya ini orang yang banyak sholat malam, wajahnya cerah. Lalu dia ketika dia mengatakan hadatsana fulan, dia masuk muridnya, dia diam. Lalu dia menyampaikan satu kalimat yang dia maksud memuji si murid. Barang siapa yang banyak sholat malamnya, maka dia diberikan cahaya pada wajahnya, katanya. Murid-murid yang lain mengira itu bagian dari hadis. Nah ini disebut dengan tadlis sukut. Bukan tadlis ataf atau tadlis qata, tadlis sukut. Dia kan tidak melakukan tadlis, tapi setelah hadis itu diriwayatkan dari dia, jadi terjadi tadlis kan, gitu. Nah ini bisa dilihat dalam Ba'isul Hadis. Sarah Ikhtisar Ulumul Hadis oleh Syekh Ahmad Sakir, disebutkan di sana, atau dalam kitab Al-Khatib, kitab asalnya Al-Kifayah. Silakan dirujuk. Saya lupa gurunya, saya lupa juga muridnya, subhanallah. Dan memang enggak dihafal sih sebenarnya. Gaya-gayanya bilang lupa, pernah dihafal gitu ya. Kemudian di antara tadlis yang lain adalah tadlis buldan. Seorang mengatakan apa? Haddatsani fulan bima warain nahar. Perlu diketahui, ungkapan ma waran nahar di kalangan ahli tarikh termasuk ahli hadis, itu yang dimaksud adalah apa? Daerah yang hari ini dikenal dengan istilah Transoksania, yang ada di Asia Tengah, Samarkand bagian utara, Khurasan sebelah timur ke utara. Itu yang disebut dengan mawaran nahar. Sekarang ada kasus, ini disebutkan oleh Al-Khatib kalau tidak salah saya dalam Al-Kifayah atau dalam Al-Muhadits Fasil. Juga disebutkan maksudnya. Ya, paling tidak rujuk dalam kitab Al-Khatib paling mudah. Ada seorang mengatakan haddatsana fulan, memang itu gurunya, bima waran nahar. Yang dimaksudnya dengan waran nahar tadi sungai apa? Bukan di daerah Transoksania, tapi maksudnya Nahar Dajlah. Sungai Yufrat atau Sungai Tigris. Nah itu. Ini tadlis juga, tapi tadlis buldan. Kan orang ngira mawara nahar, di anu. Padahal bukan. Sehingga orang salah paham. Dikiranya adalah fulan yang dimaksud adalah fulan yang berasal dari mawara nahar. Ternyata yang dimaksud oleh dia adalah fulan yang berada di Baghdad. Ya kan? Waham kan orang yang mendengarkan gitu. Ini tadlis buldan.
Kemudian tadlis yang paling buruk adalah tadlis taswiyah tadi. Mutaqaddimun mengatakannya dengan tajwid. Jadi, mengapa dikatakan tajwid? Aslinya qabih dibikin-bikin bagus, ya tajwid gitu. Nah, proses jawad syai' kan? Dikatakan tajwid. Mutaqaddimun mengatakan tajwid. Mutaakhirin mengatakan tadlis taswiyah. Taswiyah itu pun persihan. Nah, bagaimana gambarannya? Syekh, seorang rawi menyebutkan syekh yang dia dengar dari syekh tersebut, tetapi dia menggugurkan salah satu rawi yang ada di dalam isnad secara sengaja, karena sebab rawi tadi dhaif. Lalu dia bawakan dengan riwayat yang muhtamalah tahtamilus sama'an dan sebagainya, atau qala, yang pada asalnya hadis tadi diriwayatkan oleh dia dari orang dhaif, dari orang siqah, sekarang dia gugurkan yang dhaif menjadilah hadis tadi dari dia dari yang siqah. Ini contoh yang di awal tadi. Itu tadlis taswiyah, buruk sekali. Ya. Syekh yang siqah tadi pun memang syekhnya dia. Tapi hadis tadi dia dengarkan dari orang yang lain yang dhaif. Lalu orang yang dhaif tadi digugurkan, dia katakan an syaikhi fulan bin fulan. Yang siqah tadi. Sehingga hasalnya dari dhaif kepada yang siqah menjadi dari siqah kepada yang siqah. Ini yang dikata Syu'bah. Yang kata Syu'bah, berzina lebih aku cintai daripada mentadlis. Tadlis yang seperti ini maksudnya. Dan itu pun juga ungkapan-ungkapan mubalaghah sebenarnya. Berzina lebih dicintai. Enggak ada orang yang mencintai zina. Sekali Syu'bah suka zina itu enggak ada. Tapi ini mubalaghah. Sangat hinanya tadlis, itu maksudnya. Sangat hinanya tadlis. Dan contohnya yang terkenal dengan kelakuan seperti ini, yang perbuatan seperti ini, Baqiyah bin Al-Walid dan Al-Walid bin Muslim. Ini bukan anak dan bapak ya. Baqiyah bin Al-Walid dan Al-Walid bin Muslim. Baqiyah meriwayatkan hadis dari Ubaidullah bin Amru bin Abil Walid Al-Asadi, dari Ishaq bin Abi Farwah, dari Nafi', dari Ibnu Umar. Dan semua orang ini siqah. Illa Ishaq bin Abdullah bin Abi Farwah, fa innahu dhaif jiddan. Ya, kecuali Ishaq bin Abdullah. Tadi hadisnya Baqiyah meriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Abil Walid dari Ishaq yang dhaif ini. Dari Nafi'. Maka datanglah Baqiyah, lalu dia mengatakan apa? Haddatsani Ibnu Wahab Al-Asadi. Ibnu Wahab tadi Ubaidillah bin Amru an Nafi' an Ibnu Umar. Wah, kan ngeri kan? Tidak disebutkannya siapa? Hah? Ishaq bin Abi Farwah. Dan kebetulan ini siapa? Abu Wahab ini bertemu dengan Nafi'. Ini yang digugurkan adalah guru dari gurunya, bukan gurunya sendiri. Nah, kadang juga kasusnya gurunya yang digugurkan ya. Ini sudahlah hampir berdusta ya. Yang kedua, kurang ajarkan guru lagi. Gak mengakui guru kan. Kalau dia menggugurkan gurunya. Kalau ini yang digugurkan adalah guru dari gurunya. Nah, ini tadlis taswiyah. Tadlis yang lain adalah tadlis suyukh. Ini semua yang tadi tadlis isnad semuanya. Nah, yang paling buruk yang terakhir disebutkan. Kalau tadlis buldan buruk asalnya, semua tadlis itu buruk tapi ringan. Ya kan, saya nggak bohong. Misalnya haddatsani fulan di Misra. Dikiranya Mesir gitu. Kairo. Dulu orang mengatakan Kairo itu Mesir. Hah? Iya. Kairo itu, kalau katakan Mesir itu ghalibnya Kairo. Di sana ada dua tempat yang utama pada masa dulu, itu Fustat yang pertama, kotanya Amru bin Al-As. Kemudian setelah itu dikembangkan Qahirah itu. Nah, dalam kasus ini misalnya dia mengatakan hadatsani fulan bi Misra. Yang dimaksud dengan Misra yang lain.
Entah kota yang mana gitu, misalnya. Atau mawaran nahar tadi. Dan sebagainya. Ini tadlis suyuh. Bagaimana tadlis suyuh? Tadlis suyuh ini termasuk tadlis yang ringan juga. Tapi seringan-ringan tadlis dia adalah tadlis. Seorang melakobi syekhnya dengan lakob yang tidak masyhur. Misalnya syekhnya bernama Ahmad bin Muhammad bin Hamdan. Ya. Dia mengatakan haddatsana Ibnu Hamdan. Padahal syekhnya cuma terkenal dengan Ibnu Muhammad gitu. Tapi dia katakan Ibnu Hamdan. Atau dia katakan haddatsana Ahmad bin Hamdan. Syekhnya terkenal dengan Ahmad bin Muhammad bin Hamdan, bukan Ahmad bin Hamdan, dinisbatkan kepada kakeknya atau bahkan kakeknya paling jauh. Biar orang kira ini gurunya banyak loh. Padahal gurunya itu juga gitu. Gitu. Gurunya satu disebut dengan ungkapan yang berbeda sehingga orang mengira gurunya banyak. Keren kan? Ini kalau antum menyusun kitab sahabat bagus kayak gini. Saya meriwayatkan Bukhari dari guru saya si fulan al-fulani gitu. Pada tempat yang lain saya meriwayatkan Muslim dari guru saya Ibnu Fulani, padahal orangnya sama. Gitu. Ini tadlis suyuh. Dan tadlis suyuh ini juga tadlis bentuknya apa ya? Ya qalil adab lah kepada guru. Kita lanjutkan azan berapa lama? 15 menit lagi. Oke, lanjutkan. Ini seluruhnya bentuk-bentuk tadlis di situ. Yang paling buruk tadi tadlis taswiyah. Mengapa dikatakan taswiyah? Karena asalnya sanadnya cacat, ditaswiyah oleh dia sehingga tampak seperti tanpa kecacatan. Kalau yang lain tadi tadlis atof, dia hanya menyamarkan kecacatan, tetapi kecacatannya tidak dihilangkan. Itu bedanya. Ya, dia hanya menyamarkan. Bisa jadi juga dia tidak melakukan kecacatan. Misalnya di antara yang disandarkan kepada Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis, seingat saya 3 tempat di dalam sahihnya, beliau meriwayatkan hadis dari gurunya atau akronnya yang bernama Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. 3 hadis ini pada 3 tempat tadi disebut oleh Bukhari dengan nama yang berbeda-beda. Pada satu tempat dia nisbatkan Az-Zuhli tadi kepada kakeknya yang jauh. Pada satu tempat dia katakan Muhammad saja, Muhammad bin Yahya saja. Pada tempat yang lain disebut yang lain. Ya. Ini orang mengatakan ini salah satu bentuk tadlis yang dilakukan oleh Bukhari dalam kitab sahihnya. Bentuk tadlis. Kalaupun ini dikatakan tadlis tapi ini tidak mencacati hadisnya. Kenapa? Hah? Bukan itu. Kalaupun ini kita terima sebagai bentuk tadlis karena dia menyamarkan pribadi syekhnya kan, dan itu hadis itu 3 hadis tadi, tapi tidak mencacatkan hadisnya, tidak menjadikan hadis ini jatuh. Asalnya hadis mudallas itu hadis dhaif. Tapi yang ini tidak. Mengapa? Karena ma'ruf siapa orangnya dan orangnya thiqah. Itu. Ma'ruf orangnya dan orangnya thiqah. Adapun mengapa Al-Bukhari melakukan hal itu kita tidak bisa menggali-galinya. Al-Bukhari nggak pernah menjelaskan kok. Adapun yang disebutkan orang belakangan itu kan hanya apa ya? Spekulasi saja. Mungkin iya, mungkin tidak. Mungkin juga sangat tidak kan? Baik. Syadz hadis yang diriwayatkan oleh orang thiqah yang menyelisihi riwayat orang yang thiqah. Penyelisihannya bisa di dalam sanad, bisa di dalam redaksi hadis. Ya, penyelisihan bisa di dalam sanad, bisa di dalam redaksi hadis. Di dalam sanad misalnya, dia seorang yang thiqah meriwayatkan hadis secara mausul misalnya, bersambung sampai kepada Nabi, mausul sampai kepada Nabi maksudnya, artinya marfu. Hadisnya dirofahkan. Riwayat orang kebanyakan hadis tadi itu mauquf. Ya. Hadis tadi itu mauquf. Ini bisa masuk dalam kategori syadz. Syadz dalam sanad. Jadi yang sahih mana? Yang mauquf. Nah, yang marfu dikatakan syadz, yang mauquf dikatakan mahfuz. Mahfuz. Mim, ha, fa, waw, wa. Tambahkan alif lam di depannya. Al-mahfuz. Yang menyelisih yang satu tadi
disebut dengan syadz. Bisa di dalam sanad, di dalam matan. Orang yang thiqah tadi, misalnya di antaranya yang disandarkan kepada Imam Malik. Imam Malik meriwayatkan hadis tentang zakat, ada tambahan minal muslimin. Sementara orang lain dari murid-murid Az-Zuhri meriwayatkan hadis tadi tanpa tambahan minal muslimin. Orang mengatakan Malik syadz di sini dengan tambahan minal muslimin. Yang mahfuz adalah tanpa tambahan minal muslimin. Walaupun sebenarnya hadis ini tidak syadz. Karena selain Malik pun ada yang meriwayatkan dengan tambahan minal muslimin. Ini contoh saja. Sebagian menganggap syadz dengan alasan itu bentuk syadz. Ada tambahan. Atau ada perbedaan makna. Ini lebih parah lagi ya. Kalau tambahan tadi tidak merubah makna, aman. Tapi kalau merubah makna, baik dia memberikan tambahan makna ataupun merubah maknanya secara langsung. Ya, itu pun dianggap syadz. Makanya Syekh Mukbil mengatakan hadis tahrik sababah itu syadz. Karena ada tambahan makna. Adanya tambahan lafaz tadi berpengaruh pada tambahan makna atau perubahan makna, perselisihan makna. Kebanyakan riwayatnya adalah wa syarabi biyadi. Ya, memberikan isyarat. Sementara dalam riwayat Wa'il bin Hujur dikatakan wa yuharriku, mentahriknya. Memang tahrik isyarat itu bisa dalam bentuk apapun, tetapi kalimat tahrik ini memberikan tambahan makna bahwasanya yang dimaksud dengan isyarat adalah tahrik. Nah, bagi sebagian ahli hadis menganggap yang seperti ini pun syadz. Ya, tambahan makna itu sebagian menganggap syadz, sebagian menganggap tidak, bukan syadz. Syadz itu semata-mata kalau bertentangan 180 derajat, itu syadz. Kalau ada tambahan makna tidak bertentangan secara asal, itu tidak dianggap syadz. Sebagian ahli hadis menganggap sebagai syadz. Makanya, nah ini jangan heran, ada yang menggerak-gerakkan, ada yang diam saja misalnya, dengan alasan hadisnya syadz. Kok syadz, kan nggak bertentangan nih. Karena beda sudut pandang, beda kaidah yang dipakai. Masalah sederhana aja, hadisnya sama, cara pandangnya berbeda kan, beda kesimpulan hukum kan, beda kesimpulan amal. Terus kita nggak ngerti hadis, mau debat, kan konyol amat, ya kan, konyol amat. Ada orang yang nggak ngerti ilmu hadis, kekeh bahwasanya puasa Sabtu itu haram secara mutlak. Sementara para ulama saja sudah berbeda di masalah hadisnya gitu. Hadis sahih apa enggak? Tambahannya sahih apa tidak? Saya sampaikan kalau antum mau debat, kita debat dari awal, mau enggak? Kita bicarakan hadisnya dulu. Jangan kesimpulan hukum. Diam dia. Oh, jangan ribut debat lah ya. Antum mah muqallid, pegang aja pendapat guru antum. Enggak usah paksakan orang lain dengan pendapat antum gitu. Karena banyak sekali ilmu yang belum kita pelajari, yang belum pelajari saja belum, apalagi dikuasai gitu ya. Ini contoh sederhana dan ya tambahan intermezzo bagi kita semua. Bahwasanya banyak hal lah yang mengharuskan kita seharusnya lebih banyak diam ketimbang ribut. Ya. Ini ulama-ulama kibar aja banyak yang diam, kitanya ribut. Saking diamnya mereka kita nggak kenal gitu kan. Iya. Saking diamnya mereka, nggak banyak ribut, nggak banyak berisik, nggak kenal kita. Ada orang kekeh gitu ya. Syekh Fulan di Madinah itu syekh paling senior sekarang ini. Padahal gurunya Syekh Fulan itu yang umurnya 90 tahun, 100 tahun masih hidup. Tapi yang 90 tahun, yang 100 tahun nggak kenal dia. Antum kenal Syekh Fulan bin Fulan, Syekh Fulan bin Fulan? Siapa itu? Guru Syekh antum gitu. Ya kan? Dia ngerasa gurunya saja yang paling senior, padahal guru dari gurunya aja ada gitu. Mereka tidak dikenal karena tidak ribut. Sementara kita ribut minta ampun, apalagi ada Facebook ya. Segala orang di Facebook bisa menjadi mufti agung, Qadil Aqdad. Tanya, coba i'rab ja'a Zaidun, enggak tahu ah. Suruh i'rab bismillahirrahmanirrahim aja enggak bisa aja, Pak. Atau i'rab la ilaha illallah aja enggak mampu gitu ya. Padahal asal loh la ilaha illallah. Antum baca la ilaha illallah musyrik gitu. Antum baca la ilaha illallah musyrik gitu. Coba. Dan banyak di antara kita yang enggak bisa mengi'rab la ilaha illallah. Apakah ha, apakah hu, atau mungkin nanti dibaca la ilaha illallah. Ya kan? Terus ribut ya.
Kita mah cepat ribut ketimbang tenangnya. Padahal ilmu itu didapat dengan tenang, bukan dengan ribut. Baik, lanjutkan sedikit. Kalau munkar wa ma tafarrada bihi wahid ghairu muslimin wa mashhur bil hifz. Baik, mungkar man tafarrada bihi wahid ghairu mutkin wala masyhurin bil hifzi. Ini salah satu bentuk mungkar. Seorang yang dhaif meriwayatkan hadis dengan cara menyendiri, itu pun dimaksud dengan mungkar. Tapi mungkar yang lain, ini masyhur juga adalah bahwasanya seorang yang dhaif meriwayatkan satu hadis dengan bentuk yang menyelisih riwayat orang yang thiqah. Bedanya apa dengan yang pertama? Yang pertama unsurnya penyendirian. Jadi tidak ada tapi yang kedua unsurnya adalah unsur penyelisihan. Dan yang diselisihinya adalah orang yang thiqah. Itu dikatakan mungkar. Nah, dalam istilah yang kedua ini, yang diriwayatkan oleh orang thiqah disebut dengan ma'ruf. Macam mana? Yang udah belajar aja lupa gitu. Langsung bingung. Ma'ruf. Ya, Adrian. Bingung tadi Adrian. Saya suka lihat ekspresinya. Ya, artinya beliau berusaha mengingat gitu ya. Daripada sebagian yang memang nggak pernah ingat sama sekali kan. Ya baru belajar juga namanya gitu ya. Nggak apa-apa. Nah, ini mungkar. Ada paling tidak ada dua makna di sini. Hadis yang diriwayatkan oleh orang yang dhaif secara menyendiri. Orang yang fushul ghalat. Banyak salahnya. Ya, kemudian menyendiri. Ini mungkar juga, tapi yang lebih masyhur lagi, yang tadi masyhur, yang ini lebih masyhur lagi, hadis yang diriwayatkan oleh seorang yang dhaif menyelisih riwayat orang yang thiqah. Jadi bedanya dengan syadz, kalau syadz yang meriwayatkan hadis tadi orang yang thiqah, hanya dia menyelisih riwayat orang yang lebih thiqah atau orang thiqah yang lebih banyak. Kalau mungkar, dianya dhaif dan menyelisih riwayat orang yang thiqah. Nah itu. Kalau syadz lawannya mahfudz, kalau mungkar dalam pengertian yang kedua lawannya ma'ruf. Jadi yang diriwayatkan yang sahih disebut dengan ma'ruf. Baik, istirahat dulu ya. Istirahat dulu sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Berapa menit lagi? 5 menit lagi. Kalau ada pertanyaan, satu pertanyaan. Kalau ada, mangga. Kalau nggak ada berarti paham semua ya. Alhamdulillah paham ya. Tidak ada pertanyaan itu dua kemungkinan sih. Paham semuanya, nggak paham sama sekali. Ya. Dan saya berhusnuzon, semuanya sudah paham. Ya minimal kan, batas minimal kita apa? Istilah. Ta'rif istilah. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.